Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, ketemu lagi sama Bu Oya. Sekarang kita ada di pelajaran tematik muatan IPA. Ya, sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, before we start our study, let's say together basmalah. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ayo kita buka buku kamu, buku tematik 6A, halaman 6 ya. Oke, sudah? Oke. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ada 3 makhluk hidup yang Allah ciptakan di bumi ini, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, sama halnya seperti manusia, tumbuhan juga butuh makan, dan tumbuhan juga tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan sama seperti manusia dan hewan. Ya. Hanya caranya saja yang berbeda. Tumbuhan juga bisa menghasilkan makanan atau mengalami proses memasak, itu ada di yang sudah kamu pelajari sebelumnya, yaitu proses fotosintesis. Ya. Mudah-mudahan masih ingat pelajaran yang lalu ya. Jangan dilupakan kalau yang sudah lewat. Terus diingat kembali. Oke, di sini kita lihat ada ayat Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa'anzalna minas sama ma'an fa'asqainakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Yang artinya, kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sesekali bukanlah kamu yang menyimpannya. Quran surat Al-Hijr ayat 22. Luar biasa ya. Subhanallah, semuanya sudah diatur di Al-Quran. Semuanya sudah dijelaskan di Al-Quran bahwa memang tumbuhan juga mengalami proses perkembangbiakan. Oke, kita lihat gambar di bawah ini. Oke, gambar apa ini? Ya, ini gambar bunga ya. Ini adalah gambar bunga. Jadi, tumbuhan itu ada beberapa bagian dari tumbuhan. Yang pertama, mulai dari bawah ya. Bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, kemudian bunga, dan satu lagi biji. Ya. Yang kita mau lihat sini sekarang adalah bunga. Oke, bagian-bagian bunga ada lagi nih bagian-bagian bunganya ya. Ada beberapa bagian bunga. Yang pertama ada mahkota bunga. Dikatakan mahkota karena bentuknya yang menyerupai mahkota. Dan ini ada kepala sari, ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, ada kelopak yang letaknya di bawah mahkota, terus ada bakal biji yang nantinya akan menjadi bakal tumbuhan baru, dan dasar bunga dan tangkai bunga. Oke. Ya, bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif. Ya, jadi perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, kalau bunga ini adalah perkembangbiakan secara generatif, secara kawin. Jadi generatif itu kawin, sedangkan vegetatif itu tidak kawin. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Secara generatif, kenapa dibilang secara generatif? Karena pada bunga ini terdapat alat kelamin yang komplit, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Apa alat kelamin jantannya? Alat kelamin jantannya namanya benang sari. Mana benang sari? Ini yang tadi. Oke. Ya, ini adalah alat kelamin jantan
dan putik. Putik adalah alat kelamin betina. Ini putik ya, putik merupakan alat kelamin betina. Oke, paham ya? Lanjut, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 7 ini ya, nggak kelihatan halamannya. Oke, seperti yang tadi Boy bilang, terdapat dua cara perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu secara generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan pada serbuk sari, ya, benang sari, dan sel kelamin betina pada putik. Nah, alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Ya, karena di bunga ini ada alat kelamin jantan dan betina. Jantannya adalah benang sari dan betinanya adalah putik. Jadi dalam satu bunga itu ada benang sari dan ada putik, jantan dan betinanya. Oke, perkembangbiakan pada bunga diawali dengan penyerbukan, yaitu bertemunya benang sari dan putik. Penyerbukan ini bisa terjadi lewat angin dan bisa juga terjadi dari bantuan binatang mungkin ya, seperti serangga ya. Jadi serangga itu menghisap nektar terus membawa benang sari, kemudian jatuh benang sarinya ke putik, itu bisa ya. Akhirnya bertemulah antara benang sari dan putik, akhirnya terjadilah perkembangbiakan secara generatif. Nah, setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan. Ya, setelah ketemu itu benang sari dan putik, maka akan terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan yang berada di dalam serbuk sari dengan sel kelamin betina yang berada di dalam putik. Pembuahan pada bunga akan mengakibatkan, jika sudah terjadi pembuahan pada bunga, maka akan mengakibatkan gugurnya mahkota, kemudian kelopaknya dan benang sari. Kemudian muncullah bakal buah yang akan menjadi buah nantinya. Ya. Sedangkan bakal biji akan menjadi biji. Nah, biji yang terdapat di dalam buah jika ditanam kembali akan menjadi makhluk hidup baru. Ya, ini ya, bakal makhluk hidup baru. Ya, inilah yang disebut dengan perkembangbiakan secara generatif. Ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini di sini ada gambar. Ini adalah bunga dari pohon mangga. Ya. Ini ada buah mangganya dan di dalam buah mangga itu ada bijinya. Oke. Yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Kebalikan dari generatif tadi, yaitu tanpa adanya sel kelamin jantan dan betina yang dapat menghasilkan keturunan baru. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke. Oke ya. Oke, lihat. Mana nih? Kita lanjut. Oh ya. Kita lanjut ke halaman loncat ya, Nak ya. Pembahasan IPA berikutnya ada di halaman 39. Sudah ketemu? Halaman 39. Oke, perkembangbiakan tumbuhan. Sebentar. Oke, sudah ya? Sudah ketemu halaman 39? Oke, perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara vegetatif dan generatif seperti sebelumnya tadi Boya bilang, ya. Nah, vegetatif tadi kan sudah dijelaskan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kalau yang alami itu bagaimana? Perkembangbiakan vegetatif alami artinya perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin, namun terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Ya, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan artinya perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan betina.
Hanya dengan bantuan manusia barulah tumbuhan tersebut memiliki keturunan dan mempunyai anak. Oke, paham sampai sini? Jadi vegetatif ada dua ya, ada yang alami tanpa bantuan manusia dan ada yang buatan yang harus dengan bantuan manusia. Oke, kita lihat sekarang yang pertama vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami akan kita jelaskan di sini di bawah ya. Kita lihat dulu contoh-contohnya, gambar di bawah. Jadi yang pertama adalah dengan membelah diri. Cara perkembangbiakan tumbuhan bersel satu adalah dengan membelah dirinya sendiri. Sel anak akan memisahkan dirinya secara langsung dan sudah dapat menghasilkan keturunan atau memiliki anak. Contohnya di sini ada volvox, ganggang hijau, dan euglena. Ganggang hijau. Ini dia ganggang hijau ya. Dia berkembang biak, dia mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak itu dengan cara membelah diri. Yang kedua adalah spora. Spora adalah alat perkembangbiakan yang terletak di dalam kotak spora, sporangium. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh ke tanah yang cocok. Nah, selanjutnya spora yang jatuh itu akan bertumbuh dan berkembang sehingga dapat menghasilkan keturunan baru. Jadi hanya dengan seperti itu dia dapat menghasilkan keturunan atau anaknya. Nah, perkembangbiakan dengan spora ini ada di jamur. Tahu kan jamur ya? Suplir. Nah, ini tanaman hias gitu. Paku-pakuan, pakis, serta lumut. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 40. Sudah? Oke, tadi sudah ada dua vegetatif alami. Itu contohnya sudah ada dua tadi, yaitu dengan cara membelah diri, dengan cara apa tadi? Spora, ya, spora dengan menjatuhkannya ke tanah. Ya, oke. Yang ketiga adalah tunas. Nah, tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ini ada pisang, ini pohon pisang nih ya. Kemudian ada pohon tebu, bambu. Nah, ini contoh tunasnya nih, tunas bambu. Jadi dia tumbuh tunas ya. Berkembang biaknya dengan tunas. Jadi ingat ada tebu, bambu, pisang, serta palem. Itu tadi dengan tunas. Sekarang dengan tunas adventif. Apa bedanya tunas dengan tunas adventif? Tunas adventif ini adalah yang tunasnya itu tumbuh di tempat yang tidak semestinya gitu loh. Ya, itu tunas adventif. Nah, tunas adventif ini ada dua, yaitu tunas adventif daun dan tunas adventif akar. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif daun. Ya, tunas tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi anak atau keturunan baru. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi anak. Nah, bila diletakkan di tanah gembur. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas daun adalah cocor bebek dan begonia. Ini cocor bebek ya. Tuh lihat tuh. Ya. Tunasnya ada di daun, di tempat yang tidak semestinya tumbuh. Ini yang disebut tunas adventif. Karena ada di daun, maka disebut tunas adventif daun. Nah, ini tunas adventif akar yang kedua. Tunas yang tumbuh pada akar lalu berkembang menjadi anak. Ya. Nih, lihat di sini. Tuh, dia berkembang menjadi anak dari akar. Ya. Contohnya apa nih? Contohnya ada di pohon cemara.
Ya, pernah lihat kan ya pohon cemara ya? Oke, yang kelima, perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang kelima adalah geragi atau stolon. Nah, geragi atau stolon ini ada pada tanaman stroberi. Bagaimana cara berkembang biaknya? Ya, stroberi merupakan salah satu tanaman yang berkembang biak dengan geragi. Nah, geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Nah, batang tanaman tersebut bila menyentuh tanah akan tumbuh akar, ya. Jadi dari batang, ya, kalau batang tersebut menyentuh tanah, maka dia akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Ya, ini cara berkembang biaknya seperti itu. Nah, batang tersebut menyentuh tanah dengan sendirinya. Contoh tumbuhan bergeragi di atas permukaan tanah adalah arbei, stroberi, rumput teki, dan pegagan semanggi. Oke, yang keenam, vegetatif alami yang keenam adalah akar tinggal atau akar rimpang, rizoma. Nama lainnya adalah rizoma. Batang menjalar di dalam tanah. Kalau tadi itu lihat ini, kalau geragi atau stolon, dia menjalar di atas atau juga bisa di bawah permukaan tanah. Nah, sedangkan kalau akar tinggal atau akar rimpang, dia menjalar di dalam tanah. Ya, di setiap ruas akan tumbuh kuncup. Di setiap ruasnya akan tumbuh kuncup, lalu berkembang menjadi tanaman baru. Ini contohnya adalah jahe, kunyit, lengkuas, kencur, dan alang-alang. Ini gambarnya ya. Ini jahe dan ada lengkuas. Itu berkembang biak secara akar tinggal atau akar rimpang. Vegetatif alami. Oke, lanjut. Yang ketujuh, vegetatif alami dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jika ditanam, umbi akar akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Ya, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, lobak, dan bunga dahlia. Ini wortel ya. Oke. Jadi wortel ini termasuk berkembang biak dengan cara vegetatif alami melalui umbi akarnya. Oke. Nah, pada tanaman singkong, walaupun akar pada singkong juga dimanfaatkan sebagai cadangan makanan, tetapi singkong tidak berkembang biak dengan umbi akar. Ya, karena umbi akarnya tidak dapat dimanfaatkan sebagai alat berkembang biakan. Nah, jika kita menanam singkong, bagian umbi akarnya tidak akan tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Itu singkong ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-8 itu vegetatif alami, berkembang biak vegetatif alami dengan umbi batang. Kalau tadi dengan umbi akar, sekarang umbi batang. Jadi yang berkembang biak dengan umbi batangnya adalah ada kentang, ada talas, bangkuang, dan ketela rambat, yaitu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah ya dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Jika lingkungan sesuai, batang tersebut akan tumbuh menjadi tunas baru. Oke, jadi yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, ketela rambat, bangkuang, talas, ya. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir ya,
Yang ke-9 itu ada umbi lapis. Dengan umbi lapis, berkembang biak dengan umbi lapis. Vegetatif alami dengan umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai makanan cadangan dan bentuknya berlapis-lapis. Nah, di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram. Pada ketiak daun terdapat tunas sebagai calon anak yang disebut siung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Ini lapisan-lapisannya, makanya disebut umbi lapis ya. Oke. Sampai sini paham? Semoga ya, insya Allah paham. Terus diulang lagi, dibaca bukunya, insya Allah bisa paham ya. Jadi kita masih sampai vegetatif alami ya. Yang belum adalah vegetatif buatan ya. Nanti kita lanjut di subtema 2 mungkin itu di vegetatif buatan. Oke. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan Bu Oya. Untuk tugas kalian hari ini mungkin merangkum penjelasan yang tadi Bu Oya jelaskan, ya, merangkum pembelajaran tematik muatan IPA. Oke, selamat mengerjakan tugas. Let's say together, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.